Halo, selamat datang di Bayar Teknik, tentunya bersama saya Kadek Artawan. Video kali ini saya akan mereview sebuah power supply variabel yang pernah saya bikin sebelumnya, yang sudah saya patenkan. Jadi seperti ini. Nanti link pembuatannya ini akan saya taruh di tas ini apa di sini. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan mereview dari pembuatan sebelumnya. Di sini saya membuat dari barang bekas. Semuanya hampir dari barang bekas, tidak ada satupun yang saya beli. Baik, saya akan menunjukkan kepada kalian. Ya, ini adalah power supply variabel yang sudah saya patenkan. Dan di video sebelumnya saya pernah bikin ini. Rangkaiannya ini mungkin nanti akan saya kasih linknya, cara membuat variabelnya. Ya, jadi seperti ini. Ini nanti akan saya pakai untuk menservis dan keperluan lainnya. Dan kalian bisa buat seperti ini. Ya, saya akan menjelaskan sedikit dari rangkaian power supply variabel yang saya bikin. Di sini saya menggunakan sebuah MOSFET untuk mengatur variabelnya atau mengatur tegangannya. MOSFET yang saya gunakan itu adalah IRF44N. Dan saya membutuhkan sebuah transistor. Fungsi dari transistor ini adalah sebagai penambah ampere atau agar ampernya lebih stabil. Dan sebuah potensiometer itu adalah 50 kilo ohm. Tegangan maksimal yang dihasilkan ini adalah ya sekitar 11,8 atau 12 volt. Ini udah cukup untuk kita gunakan. Tukang servis itu sangat membutuhkan alat seperti ini, power supply. Saya akan menjelaskan cara pemasangannya atau jalur yang terhubung ini. Ini kalian bisa lihat pin 1 dari MOSFET ini 1, 2, 3. Pin satunya ini terhubung di bagian pin tengah potensiometer. Dan pin keduanya ini adalah sebuah input dari power supply ini. Positif power supply ini terhubung ke kaki 2 MOSFET. Dan outputnya di pin 3 MOSFET ini saya hubungkan di sini dengan basis TIP 3055 agar ampernya stabil. Kebetulan power supply bekas ini adalah 3 ampere, maksimalnya 3 ampere. Jadi outputnya akan keluar 3 ampere dan tegangannya bisa diatur di potensiometer ini. Dan pin 2 atau basis kolektor itu terhubung dari power supply ini, positif. Dan emitornya pin 3 dari transistor ini itu adalah outputnya yang menghubungkan ke kapasitor elko. Saya menggunakan kapasitor elko ini sebagai penstabilnya lagi. Ini kebetulan bahan-bahannya bekas semua. Ini power supply bekas dari, kalau nggak salah, power supply TV LED. Power supply juga dari komponen bekas. MOSFET komponen bekas. TIP ini dari power amplifier itu bekas. Ini bekas. Dan ini heatsinknya. Saya menggunakan heatsink yang besar. Ketika kita menggunakan power supply ini di beban yang besar, maka panasnya itu akan terbuang di sini. Dan jadi MOSFET dan transistor ini tidak akan rusak. Ini saya mengambil dari bekas, kalau nggak salah, charger
charger aki. Ada yang pernah servis charger aki dan rusaknya parah, jadi saya mengambilnya. Ini hanya bisa mendeteksi tegangan, volt. Mungkin nanti akan saya ganti agar bisa volt sama ampere, agar kelihatan berapa output ampere yang digunakan ketika kita menggunakan power ini, power supply ini. Tegang maksimalnya hanya 11,8 atau ya kita bulatkan menjadi 12 volt. Tegangan minimumnya ini adalah sampai 1 volt. Kebetulan voltmeter ini tidak bisa mendeteksi sampai 1 volt. Hanya bisa 5 volt. Jadi nanti mungkin saya akan menggantinya lagi agar lebih gampang melihat tegangannya ya. Biasanya saya menservis suatu alat elektronik itu saya membutuhkan di tegangan 4 volt, 5 volt, 6, 7 dan 8 sampai 12 volt. Nah, mati. Ini tegangannya di bawah 4 volt. Saya akan menaikkannya. Saya memutar ya 4,4 dia bisa membaca. Berarti digital voltmeter ini hanya bisa membaca 5 volt, sekitar 5 volt. Ya. 5,2. Simpel sekali. Ya, saya kebetulan bisa membuat alat seperti ini itu tanpa membeli karena saya membuka servis. Jadi saya mudah untuk mencari bahan-bahannya. Kalau kalian bikin ataupun membelinya lumayan. Sebagai teknisi kalian harus kreatif untuk membuat seperti ini. Dan kalian juga yang tidak teknisi kalian bisa untuk membuat seperti ini. Tapi dengan catatan kalian membeli komponen-komponennya. Oh ya, kapasitornya untuk outputnya kalian bebas menggunakan berapa. Di sini saya menggunakan 39.000 mikro 25 volt. Sebenarnya power supply ini bisa kita tambahkan mungkin 50 volt dan ini bisa mengontrolnya. Ya, mungkin segini aja dulu. Ya, sekian video dari Bayar Teknik. Terima kasih.